lebih daerah sini, Ustaz. Lebih daerah sini suaranya. Karena nggak tahu kenapa. Taruh di luar aja, Ustaz. Kan panjang. Masih ya? Tadi yang pakai nggak apa soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man istamna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hai teman-teman, malam hari ini kita lanjutkan kajian bersama kitab Adab Ba'dawah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita adalah at-tawassul al-wasa'id wa syufa'ah bisababi suhtil mu'min. Para perantara dan pemberi syafaat adalah sebab kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwa waqa'at mas'alatin wa hiya anna al-musyrika innama qasduhu ta'limu janabi ar-rabbi tabaraka wa ta'ala. Di sini terdapat permasalahan bahwasanya orang-orang musyrik mereka hanyalah bertujuan untuk mengagukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu bi'azamatihi la yanbaghi dhuhuru 'alaihi illa bil wasa'id wa syufa'a. Menurut mereka, dikarenakan sebab keagungan Allah, maka tak sepantasnya seseorang langsung menuju kepada Allah kecuali dengan perantara dan para pemberi syafaat. Kahalil muluk, seperti halnya para raja. Para musyriku lam yaqsudul ihanata bi janabi ar-rububiyyah. Orang-orang musyrik mereka tidak bermaksud untuk menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna maqasada ta'zimah. Namun justru mereka malah berniat untuk mengagungkan Allah. Waqal, dan mereka memberikan alasan, innama a'budu hadhil wasa'id, tidak lain aku menyembah kepada wasilah-wasilah ini lituqarribani ilaihi, agar wasilah-wasilah ini dapat mendekatkan aku kepada Allah, wa tadullani wa tudkhilani alaihi, dan menunjukkan serta menyampaikanku kepadanya. Wa huwa al-maqsud, yang menjadi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi wasailun wa syufa'a, sementara mereka ini hanya sekedar perantara dan pemberi syafaat saja. Falima kana hadzal qadru mujiban li sakhati wal ghadabi tabaraka wa ta'ala, lantas mengapa hal yang demikian ini menyebabkan datangnya kemurkaan dan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala, dan finnar, menyebabkan mereka kekal di dalam neraka, mujiban li sakhati dima'i ashabi, dan mengharuskan dihalalkannya darah orang tersebut, wastabarahati rahimihim wa amwalihim, dan dihalalkannya kehormatan serta harta mereka. Ini yang menjadi pertanyaan. Orang-orang musyrik mereka menjadikan perantara seperti orang soleh, seperti para nabi, para wali, dijadikan perantara antara diri mereka dengan Allah, bukan untuk menyembah mereka katanya, tapi untuk menjadi perantara saja. Karena kalau ini mau mendekati Allah langsung nggak mungkin, sebagaimana seseorang kalau ingin bertemu dengan kepala negara, ya sebagaimana seorang ingin bertemu dengan gubernur misalnya, presiden misalnya, ini nggak bisa langsung ketemu, meski ada perantara antara dirinya dengan gubernur atau dengan presiden.
mungkin ada ajudannya. Dengan itu dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu, kepada presiden tersebut. Nah, mereka menyamakan Allah dengan kepala negara tersebut, dengan presiden atau dengan raja. Yang demikian syubhat yang ada pada diri mereka. Mereka tidak ingin menghinakan Allah, tetapi ingin menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah sebagai perantara agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat mereka. Lantas kenapa mereka harus kekal di dalam neraka? Kenapa halal darah mereka? Kenapa halal kehormatan mereka serta harta mereka? Maka jawabannya, ya, dan muncul pula pertanyaan yang lain. Syekh mengatakan, "Fayatarattabu 'ala hadza su'alun akhar." Akibat pertanyaan tersebut muncullah pertanyaan yang lain, yaitu annahu hal yajuzu an yashra'a Allah subhanahu li 'ibadihi taqarrub ilayhi bisyufa'a wal wasa'id. Apakah mungkin Allah Jalla wa Ala membuat syariat untuk hamba-hambanya agar hambanya mendekatkan kepada Allah melalui perantara para pemberi syafaat dan perantara-perantara tersebut? Fayaqulu tahrimu hada innama ustufida minasyar, sehingga hal tersebut diharapkan hanya karena diambil dari syariat. Amdalika qabihun minal fitrah, ataukah yang demikian itu karena dianggap buruk oleh fitrah dan akal manusia. Wa yamtani'u an ta'tiyahi bi syariah, dan syariat mustahil mendatangkan hal yang demikian. Maka baca asy-syara'i bi taqlidi ma fil fitr, bahkan syariat itu datang untuk menegaskan apa yang di dalam fitrah dan akal manusia, min qabahihi alladhi huwa aqbah min kulli qabih, tentang buruknya yang merupakan sebuah keburukan yang sangat buruk dari sebuah keburukan. Wa masirru bi kaunihi la yaghfiru min baini sa'il dhunub. Lantas apa rahasia kenapa perbuatan tersebut perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah katakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan bagi orang yang mempersekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan siapa yang Dia kehendaki. Baik jemaah sekalian, jadi syubhat yang muncul dari orang-orang musyrikin ketika mereka menjadikan wasilah antara diri mereka dengan Allah adalah gak mungkin mereka bisa langsung dengan Allah, gak mungkin langsung mereka meminta kepada Allah karena mereka kotor, tidak bersih, atau tidak mungkin mereka langsung bertemu dengan Allah Azza wa Jalla karena seperti halnya seorang raja tidak mungkin bisa ditemui secara langsung. Ini syubhat. Ya, jawabannya syubhat itu dijawab oleh para ulama sangat banyak jawabannya, diantaranya bahwasanya Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Yang kedua, kerajaan Allah itu melingkupi dunia dan langit, meliputi segala sesuatu. Walillahi mulkus samawati wal ardh, ya, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Sedangkan kerajaan manusia terbatas. Kemudian kerajaan Allah tidak terbatas dengan zaman, sedangkan kerajaan manusia terbatas dengan zaman. Kemudian selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh perantara, sedangkan manusia membutuhkan perantara satu dengan yang lain. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk meminta langsung kepadanya tanpa perantara. Allah katakan, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku,
Aku akan langsung mengabulkan permohonan kalian. Sementara manusia tidak demikian, ya? Dan banyak lagi bantahan kepada mereka, sehingga perbuatan yang demikian dikatakan perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Kapan perbuatan itu menjadi syirik? Kalau perantara tersebut diibadahi. Kalau perbuatan tersebut diibadahi. Tapi kalau perantara tersebut tidak diibadahi, dia meyakini bahwasanya ibadah ya hanya kepada Allah, meminta ya hanya kepada Allah, menyembelih ya untuk Allah, bernazar ya untuk Allah. Terus untuk apa ini wasilah? Ya ini wasilah saja, karena dia punya keagungan, punya kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kondisi yang kedua ini tidak sampai kepada kesyirikan, tapi kondisi kedua ini jatuh kepada kebid'ahan. Jatuh kepada kebid'ahan. Kalau perantara tersebut dia meminta kepadanya, memohon kepadanya, berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, maka perantara tersebut dia jadikan tandingan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia memintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, tapi si fulan punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini hanya perantara saja, tidak jadikan tujuan utamanya, maka para ulama mengatakan ini adalah kebid'ahan yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Imam Shalih Syekh Al-Allama Shalih Al-Fauzan ketika beliau menjelaskan kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang kedua. Beliau mengatakan bahwasanya apabila perantara tersebut tidak diibadahi, tidak diminta, dan tidak bernazar kepadanya, dan tidak dijadikan tempat meminta dan beribadah, maka dia tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi dia jatuh kepada kebid'ahan. Harus dibedakan antara kesyirikan dengan kebid'ahan. Orang yang melakukan kesyirikan, dia mati di atas kesyirikannya, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah dan diharamkan oleh Allah untuknya surga. Artinya dia akan masuk ke dalam neraka, kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Adapun kalau orang yang menjadikan perantara tersebut hanya perantara karena kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, doanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, maka yang demikian tidak jatuh kepada kesyirikan, tapi kepada kebid'ahan. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan berkata bahwasanya manusia zaman sekarang kebanyakannya melakukan hal yang pertama, bukan hal yang kedua, ya, menjadikan perantara sebagai peribadatan, sehingga mereka menggantungkan kepada perantara tersebut, sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan. Dan syirik ini adalah syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Selanjutnya, Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Fata'ammal hadha soal." Coba renungkan tentang pertanyaan ini. Wajma' qalbaka wa dhihnaka 'ala jawabihi wa la tastahwidhu. Kata beliau, dan gabungkanlah antara hati dan pikiranmu atas jawaban yang disampaikan ini. Wala tastamhinu, dan janganlah kamu menganggap remeh perkara tersebut. Fa inna bihi yahsulul farqu baina al-musyrikin wal muwahhidin. Karena sesungguhnya dengan memahami pertanyaan ini, memahami jawaban ini, seseorang akan bisa membedakan antara kemusyrikan dan tauhid, antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang bodoh, yang tidak mengenal Allah, antara penghuni surga dan penghuni neraka. Fanaqul, maka jawabannya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan jawabannya adalah wabillahi taufiq wa ta'yid, dengan meminta taufik kepada Allah dan pertolongannya, kekuatan dan perlindungan serta pertolongan kepada Allah dan kebenaran darinya. Fa innahu man yahdihillah fala mudhillalah,
Sesungguhnya tidak ada seorang yang Allah berikan petunjuk. Sesungguhnya orang yang Allah beri petunjuk, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang wala mani'a lima a'ta, dan siapa yang Allah beri, tidak akan ada orang yang mampu menahannya. Dan siapa yang wala mu'tiya lima mala'a, dan siapa yang Allah tahan, tidak akan ada seorang yang mampu memberinya. Beliau katakan asyirku syirkan. Syirik itu ada dua. Syirik itu ada dua. Beliau katakan syirkun yata'allaqu bidzatil ma'bud. Ini yang pertama. Syirik yang pertama adalah syirik yang terkait dengan zat yang diibadahi. Syirik yang terkait dengan zat yang diibadahi. Nama, sifat dan perbuatannya. Ya, menganggap adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki atau memiliki nama dan sifat sama dengan nama dan sifat makhluknya. Ini disebut dengan syirik. Ya, disebut dengan kesyirikan kepada rububiyah serta asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini disebut dengan syirik rububiyah dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwasanya ada pencipta selain Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat sama dengan sifat makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini disebut dengan syirik rububiyah. Ya Iqmal, ya syirik apa? Syirik apa? Rububiyah dan asma dan sifat. Kemudian yang kedua, wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi, dan syirik di dalam peribadatan dan bermuamalah dengannya. Wa in kana sahibuhu ya'taqid annahu subhana la syarika lahu fi dzatihi, meskipun orang yang mempersekutukan tersebut dia meyakini bahwasanya Allah tidak ada sekutu dan tidak ada yang memiliki sekutu. Allah tidak memiliki sekutu baginya di dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Dan syirik ini disebut dengan syirik al-ibadah. Syirkul ibadah, nama lainnya syirik apa? Al-uluhiyah. Jadi syirik itu ada dua kata Syekh di sini. Yang pertama syirik terkait dengan zat Allah, nama dan sifat serta perbuatannya. Yang kedua syirik dengan peribadatan. Walaupun orang yang melakukan kesyirikan tersebut dia meyakini tidak ada sekutu bagi Allah, tetapi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan syirik ibadah. Syirik ibadah. Jadi syirik ada berapa? Ada dua. Kemudian beliau mengatakan wasyirkul awal nau'an. Syirik yang jenis pertama itu ada dua jenisnya. Ya. Beliau katakan ahaduhuma syirkut ta'til. Satu di antara keduanya, yang pertama adalah syirik yang disebut dengan syirik ta'til, menafikan, meniadakan, mengingkari tentang kerububiyahan dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syirik yang pertama adalah syirik yang dengannya seseorang menafikan, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan wa huwa aqbahu anwa'i syirik. Dan jenis pertama ini adalah jenis kesyirikan yang paling jelek, yang paling buruk. Kasyirki Fir'aun, seperti kesyirikan yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, apa itu? Fir'aun ya mengaku dia Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ketika Fir'aun ditanya oleh Musa, wa idqala ketika Fir'aun mengatakan wa ma rabbul alamin, siapa pencipta alam semesta ini? Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan kepada Musa wa ma rabbul alamin, siapa pencipta semesta alam ini? Ya, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan tentangnya bahwasanya ya
annahu qala li Haman. Firaun pernah berkata kepada Haman. Haman ini arsitektur yang membangun bangunan yang indah di zaman Firaun. Dan ini tangan kanannya Firaun untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ini Firaun melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan ya yang tinggi agar aku bisa sampai ya, agar aku bisa sampai kepada pintu-pintu langit. Asbabas samawati fattala'a ila ilahi Musa. Sampai kepada pintu-pintu langit agar aku bisa melihat Tuhan yang Musa. Wa inni la'adunnuhu kadhibun. Aku menyangka itu Musa dia dusta. Jadi kisahnya Fir'aun ini ketika diajak debat oleh Nabi Musa alaihissalam, dan di dalam perdebatan tersebut itu memberikan argumentasi masing-masing. Sampai akhirnya bertanya siapa yang menciptakan semesta alam ini. Maka Fir'aun dia mengira bahwasanya semesta alam itu bukan Allah yang menciptakan. Dia menyangka Musa itu dusta. Nabi Musa mengatakan Allah yang menciptakan semesta alam ini. Maka Fir'aun dia meminta kepada Haman untuk minta dibangunkan istana yang tinggi, bangunan yang tinggi. Ketika Nabi Musa menjelaskan bahwasanya Tuhannya berada di langit, Tuhannya berada di langit. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malah Firaun mengatakan, "Coba wahai Musa, coba wahai Haman, bangunkan untukku istana, bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Aku ingin melihat betul apa yang disampaikan oleh Musa itu. Ya, apakah betul Tuhannya berada di langit? Aku menyangka Musa itu adalah pendusta." Ya, ini kesyirikan yang dilakukan oleh Firaun. Kemudian syiriknya Raja Namrud. Ya, hal yang serupa terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan raja tersebut tentang siapa yang bisa menghidupkan makhluk yang telah mati. Maka raja itu mengatakan saya bisa menghidupkan yang mati. Maka dia datangkan 2 orang, satu ditahan, kedua tahanan tersebut satu dibunuh dan satu dibiarkan. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim bukan itu. Maksudnya adalah bisa menghidupkan sesuatu dengan meniupkan ruh padanya. Yang tadinya dia tidak ada menjadi ada. Demikian. Namun Raja Namrud keliru dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim menantang dia dengan apa? Dengan Ibrahim adalah Tuhan yang bisa mendatangkan mentari dari arah timur menenggelamkannya ke barat. Jika memang engkau betul-betul Tuhan, maka datangkanlah dari arah barat dan tenggelamkan dia dari arah timur. Maka di sini Raja Namrud tidak bisa berbicara apa-apa. Allah katakan fabuhital ladzi kafar. Ya. Baik jemaah sekalian, kemudian yang disebutkan wasyirku wa ta'dil mutalaziman. Antara kesyirikan dan ta'dil, pengingkaran atau penafian terhadap nama dan sifat Allah, itu adalah 2 hal yang saling beriringan. Fakullu musyrikin mu'attil. Setiap orang yang musyrik, meski dia adalah seorang mu'attil, seorang yang mengingkari tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu mu'attilin musyrikin. Sebaliknya, setiap yang mengingkari nama dan sifat Allah, dia meski musyrik, lakinna syirka la yastalzim asl ta'til. Meskipun kesyirikan itu tidak melazimkan menjadi pokok akan pengingkaran ta'til. Bal qad yakunul musyrik muqirran bil khaliq.
Sebab bisa jadi seorang yang musyrik itu mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya. Orang yang musyrik bisa saja dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya. Dan Allah memiliki sifat-sifat. Walakinnahu attala haqqat tauhid. Akan tetapi yang dia ta'til adalah hak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ada sebuah ayat yang menjelaskan dia itu mereka orang-orang musyrikin. Dia beriman kepada Allah, tapi dia musyrik. Dia beriman kepada Allah, tapi dia musyrik. Ada tahu ayatnya apa itu? Dia beriman kepada Allah, tapi dia musyrik. Ada yang tahu ayatnya? Dia beriman kepada Allah, tapi dia musyrik. Itu ayat, ya, ayat itu menjelaskan mereka meyakini tentang rububiyah Allah, tetapi di dalam masalah ibadah mereka mentaktil ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mentauhidkan Allah di dalam peribadatannya. Ya. Saya lupa ayatnya. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, beliau katakan wa aslu syirki wa qa'idatuhu allati yarji'u ilaiha. Dan asal kesyirikan dan pokoknya yang kembali kepadanya huwa ta'til, yaitu adalah ta'til. Asal kesyirikan dan pokoknya yang kembali kepadanya adalah ta'til. Wa huwa thalathatu aqsam. Ta'til itu terbagi menjadi 3. Ta'til ini pengingkaran, penafian. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ta'tilul masnu' an sani'ihi wa khaliqihi. Mereka menafikan yang diciptakan dari pembuat dan penciptanya. Menafikan yang diciptakan dari pembuat dan penciptanya. Tidak mengaku ada yang pencipta. Kelompok apa namanya ini? Ateis. Jadi dunia ini ada ya karena lempengan pecah, kemudian jadi ini jadi itu. Ini namanya ta'til. Menafikan adanya pencipta. Ya, menafikan adalah pencipta. Berarti nggak ada yang mencipta dan tidak ada yang dicipta. Ya Harun. Tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang dicipta. Yang kedua adalah ta'tilus sani' subhana an kamalihil muqaddas bi ta'tili asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi. Yang kedua adalah menafikan penciptaan, menafikan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan sifatnya yang suci, dengan menafikan nama, sifat dan perbuatannya. Ini disebut dengan ta'til asma dan sifat, menafikan nama dan sifat-sifat Allah.
Dan ini banyak kelompoknya. Ada kelompok yang menafikan keseluruhan nama dan sifat Allah, ada yang menafikan nama dan sifat Allah sebagiannya saja. Ya, ada yang membatasi nama sifat Allah hanya 13, ada yang membatasi hanya 20 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka dikatakan ta'til, jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada kesyirikan. Ya kan? Karena beliau mengatakan wa aslu syirki, dan pokok kesyirikan dan keasalnya adalah kembali kepada 3 hal. Yang pertama, mereka menafikan yang dicipta dari pencipta. Yang kedua, menafikan pencipta dari kesempurnaan dan kesucian nama, sifat dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, wa ta'dilu muamalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqati tauhid. Menafikan bermuamalah dengannya terhadap apa yang wajib bagi seorang hamba dari hakikat tauhid. Ini namanya mengingkari perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Berarti mereka menolak dan mengingkari adanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ta'til ini menjadi pokok di dalam masalah kesyirikan yang disebut oleh Syekh rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya, ini tentunya pembahasan akidah jemaah. Akibat daripada sifat mempersekutukan Allah atau ta'til yang 3 tadi, itu muncul kelompok-kelompok. Tadi kan yang pertama apa? Menafikan yang dicipta dari penciptanya. Yang kedua, menafikan sifat dan kesempurnaan nama yang mencipta. Yang ketiga, menafikan perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba di dalam hakikat tauhid. 3 hal ini, ketika seorang jatuh kepada 3 hal ini akan muncul apa? Muncul ide-ide, kelompok. Dan dari 3 itu muncul kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok ahli wahdatil wujud. Wahdatil wujud. Ini mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bisa menyatu dalam tubuh manusia. Ini kelompok ini akibat perbuatan demikian, ta'til yang mereka lakukan, pengingkaran yang mereka lakukan, menimbulkan kesyirikan dari kelompok-kelompok yang mereka itu adalah wahdatul wujud. Apa yang dimaksud dengan wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu adalah orang yang mengatakan mata makhaliqun wa makhluk. Enggak ada pencipta, enggak ada yang dicipta. Enggak ada yang dicipta, tidak ada pula yang mencipta. Dan kedua hal tersebut, antara yang dicipta dan yang mencipta adalah kedua hal yang sama. Artinya, ya, Allah itu makhluk, itu Allah, Allah itu makhluk katanya. Ya, sehingga beliau mengatakan balil haqqul munazzahu, bahkan al-haq itu Allah azza wajalla yang maha suci, huwa ainul khalqil musyabbahah. Dia sama dengan makhluk yang diserupakan. Ini kekeliruan yang sangat menyesatkan dan ini keluar daripada keislaman. Ini kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Maksud dari ucapan Syekh di sini adalah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan tubuh manusia, menyatu dengan tubuh makhluknya. Allah menempati tubuh makhluknya. Ya. Jadi semua tempat itu Allah. Bahkan mereka katakan, berani mengatakan apa? Hewan yang jelek dari babi, anjing, dia katakan, yaitu Allah. Ya. Ini kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Sebagian mereka mengatakan Allah berada di tubuhku. Aku ini Allah. Allah ya aku ya Allah. Bayangkan ya. Ini kegilaan yang nyata. Dan ini muncul jemaah. Kelompok ini muncul. Baik. Lantas bagaimana membantah mereka? Bagaimana membantah mereka? Membantah mereka seperti yang disebutkan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat ketika dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang mencipta
Atau mereka mampu menciptakan diri mereka sendiri? Nggak akan mungkin. Sesuatu itu mampu menciptakan diri sendiri, meski akan mereka dicipta. Berarti ada sang pencipta, ada yang dicipta. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan mungkin menitis di tubuh manusia, di tubuh makhluk, nggak akan mungkin. Kenapa? Makhluk lemah, tidak akan mampu menerima zat Allah yang maha agung. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Allah tidak akan menitis kepada manusia. Dalilnya apa nih? Antum kan ditanya nanti. Katanya Allah nggak bisa menitis ke tubuh manusia. Kalau dia minta dalil, antum jawabnya apa? Ayo. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah menceritakan tentang kehadiran Musa ketika dia ingin menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walamma jaa Musa limiqatina. Ketika Nabi Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, maka Allah katakan wa kallamahu rabbuhu. Musa pun diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Lantas Nabi Musa pun berkata, wahai Tuhanku, berikanlah kesempatan untuk melihat kepada dirimu, melihat zatmu. Maka Allah katakan qala lan tarani. Kata Allah, wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku, melihat sosok asliku, zatku, engkau tidak akan mampu. Walakin indur ilal jabal. Kata Allah, tetapi lihatlah kepada gunung yang menjulang tinggi. Fa istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau sekiranya gunung itu dia tetap di dalam posisinya, kamu akan mampu melihatku, wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu, tatkala Tuhan yang Musa, tatkala Tuhan yang Musa menampakkan dirinya kepada gunung yang besar itu, ternyata ja'alahu dakka. Gunung itu pun hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Musa pun pingsan. Baik, di sini dalil tentang apa ini? Allah tidak akan menyatu dengan makhluk. Dari sisi apa? Dari sisi mana? Zatnya, ya, maksudnya dari sisi mana? Allah tidak bisa menyatu dengan makhluk di ayat ini. Dari mana? Apa? Melihat. Nabi Musa gak lihat Allah. Jadi apa ini? Niat. Melihat saja nggak sanggup. Bukan di situ ini ayatnya. Ayatnya ini menjelaskan Allah Azza wa Jalla mau turun kelak ke bumi, mau turun ke gunung. Gunung saja tidak sanggup menerima zat Allah Azza wa Jalla. Padahal gunung makhluk Allah yang besar. Dia saja nggak sanggup menerima zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala baru menampakkan dirinya, gunung hancur, lebur, dan Musa pingsan. Bagaimana ada orang yang mengatakan Allah itu nyatu dalam diriku? Tahu sampai ini maksudnya? Gak akan mungkin. Ada orang mengatakan Allah nyatu dalam bajuku, Allah nyatu dalam tubuhku. Ini gak akan mungkin. Allah tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Bersama tidak meski bersatu. Ingat, bersama tidak meski bersatu. Terkadang Allah membahasakan
Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah katakan innallaha ma'as as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah huwa ma'akum aina ma kuntum, dia senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Bukan berarti dia bersatu. Sesuatu yang bersama tidak mesti bersatu. Sekarang antum ngaji ini bawa istri nggak? Ya, bersama istri ya? Di mana istrinya? Di belakang kan? Antum di sini. Antum bersama tapi tidak bersatu. Kan gitu ya? Dan itu bahasa-bahasa Arab dipakai ketika kita melakukan perjalanan, ya, di malam hari, dibawa, kemudian ada rembulan yang terang benderang, kemudian ditanya, kamu di mana? Oh, saya sedang bersama rembulan, ya, bersama rembulan di pinggir pantai. Apakah terbayang kepada kita rembulan itu melekat pada dirinya di pinggir pantai? Tidak. Rembulan tetap di langit dan dia di bawah di bumi, kan gitu ya? Tidak sama. Jadi ketika seorang keliru dalam masalah akidah ini, mereka menyangka bahwasanya Allah menyatu bagaikan garam dengan air. Bagaikan garam dengan air. Gimana kalau garam dengan air? Masukkan garam, diputar. Kemudian apa yang terjadi? Menyatu. Mereka mengira demikian. Padahal Nabi Musa saja ketika dia minta izin kepada Allah untuk melihat Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk melihat ke gunung. Dan gunung itu kita tahu makhluk Allah yang paling besar di bumi. Gunung. Makhluk Allah yang besar di bumi itu gunung. Dan gunung ini memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Coba bayangkan ada angin tornado, angin topan sebesar apapun tidak bisa mengangkat gunung. Kan gitu ya? Di gunung, Anda pernah nggak dengar ada gunung yang terbang diangkat angin, dihempas ombak? Ada? Nggak ada. Saking besarnya gunung itu, karena yang menjulang itu tidak lebih besar dibandingkan yang menancap ke perut bumi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak buminya. Kalau kita lihat bangunan, pasaknya itu adalah paku-pakunya. Paku itu lebih dalam yang ditancapkan dibandingkan yang bagian luarnya. Maka gunung itu lebih besar di dalam perut bumi dibandingkan yang menjulang tinggi. Itu saja tidak sanggup menerima kehadiran Allah. Bagaimana manusia? Bisa dibayangkan jemaah? Ini membantah, pantahan telak bagi mereka orang-orang wahdatul wujud, orang yang mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Sedikit lagi. Wa minhu syirkul mulahidah. Dari taktil yang tiga tadi pun muncul juga kesyirikan orang-orang ateis. Orang-orang ateis, al-qailina bi'adamil biqidamil alam. Orang-orang yang mengatakan dunia ini ya ada sejak dahulu. Ya, wa abadiyah, dan takkan terus ada. Dia ada tanpa ada segala sesuatu. Dia sudah ada, memang demikian. Ya. Kemudian dia tidak akan pernah sirna. Ini menurut orang-orang ateis. Mereka tidak meyakini adanya sang pencipta. Ya, karena dia ada ya demikian adanya. Ya. Baik, mereka mengatakan wa annahu lam yakun ma'duman aslan. Bahwasanya dunia ini tidak akan pernah hilang selamanya. Bal lam yazal wa la yazal. Bahkan akan terus ada. Wal hawadith bi aisariha mustanadan indahu ila asbabin wa wasa'id iqtadat ijadaha. Kata mereka, kejadian dan keadaan segala sesuatu yang paling ringan disandarkan menurut mereka dengan sebab dan perantara-perantara yang melazimkan tentang keberadaannya. Seperti adanya dunia ini karena ada ledakan apa? Meteor, kemudian jadi Big Bang, macam-macam lah. Itu bahasa-bahasa yang mereka buat. Ya, subhanallah. Wa yasumunaha bil uqul wan nufus. Mereka mengatakan teori itu dengan apa? Bil uqul wan nufus. Uqul itu akal ya. Akal. Di balik semua peristiwa itu ya ada sumbernya, akal nih, dan ada ruh, jiwa yang melakukan itu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibantah oleh para ulama sangat banyak sekali. Termasuk ini Bishr al-Mirrisi, ini dibantah telak oleh para ulama zaman dahulu hingga zaman sekarang yang dia memiliki pemikiran ateis. Ya, pemikiran ateis. Termasuk pemikiran ateis itu siapa? Yang Darwin ya. Nah, Darwin itu pemikirannya ateis itu. Ya, hati-hati pemikiran Darwin. Ya, nenek moyang manusia itu kera katanya.
Subhanallah, bertahap dengan demikian. Itu enggak demikian cuma. Darwin itu mati, dia mati dalam keadaan bingung. Gara-gara melihat apa? Karena dia semua yang dia lihat disamakan. Oh, kalau ini nanti dari sini, dari sini, dari sini. Begitu dia lihat burung merak ketika mekar ekornya, bingung dia. Ini hewan dari apa nih? Gak bisa dia cari sumbernya. Mikirkan dia gak sanggup dia. Sampai dia mengakui ya, aku nggak tahu. Nanti ini aku mati, kemana aku harus pergi? Dia bingung dia. Mati di atas kebimbangannya. Mati di atas kebimbangannya. Na'udzubillah. Wa min hadza syirkun man atala asma'ir rabb, dan disebabkan perbuatan kesyirikan tersebut muncul juga ada orang-orang yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Siapa mereka? Jahmiyah dan Qaramitah. Jahmiyah ini yang menafikan seluruh nama dan sifat Allah. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat, kata mereka. Ya, ini orang-orang Jahmiyah. Sedangkan orang-orang Qaramitah, sebagian mereka menafikan, sebagian mereka menetapkan. Demikian, termasuk Karramiyah, Kullabiyah, termasuk Mu'tazilah, ya, termasuk Asy'ariyah. Mereka itu menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka batasin. Ada yang 13, ada yang 20. Nama itu saja dibatasin. Dan ini mereka mentaktil. Itu akibat apa? Akibat 3 kesyirikan tadi muncul penyakit-penyakit demikian. Beliau katakan falam yuthbitu lahu isman wala sifatan. 2 kelompok ini, Jahmiyah dan Qaramitah, mereka tidak menetapkan untuk Allah nama dan sifat. Bal ja'alul makhluk akmal minhu. Bahkan mereka jadikan makhluk lebih sempurna dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia katakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah melihat, Allah mendengar. Dia katakan jangan dikatakan Allah melihat dengan memiliki pandangan. Jangan dikatakan Allah memiliki pendengaran. Jangan dikatakan Allah punya tangan. Dia kira kalau dia menafikan tangan Allah, menafikan pandangan Allah, menafikan pendengaran Allah, dia kira itu mensucikan Allah. Padahal tidak. Ketika dia menafikan tangan Allah, apakah di sana ada makhluk? Apakah di sana tidak ada makhluk yang nggak punya tangan? Ada. Bahkan makhluk yang nggak punya tangan itu lebih hina dibandingkan makhluk yang punya tangan. Dalam hal penciptaannya, dia lebih rendah dibandingkan makhluk yang punya tangan. Artinya, maka beliau katakan bal ja'alul makhluk. Bahkan mereka Jahmiyah dan Qaramitah menjadikan makhluk akmal, lebih sempurna minhu dibandingkan Allah. Kamalud dzat, karena kesempurnaan zat bi asma'iha wa sifatiha, tergantung dengan kesempurnaan nama dan sifatnya. Ini jemaah kaidah yang disebut para ulama al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ya, tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Maka sehatun niyah ma'a sehatil amal. Kebenaran niat itu harus diiringi dengan kebenaran amal. Jadi bukan hanya niat saya baik, enggak, tapi dia harus juga betul amalnya. Niatnya yang betul harus diikuti dengan amalan yang betul pula. Allahu a'lam bishawab. Tadi yang beriman tapi dia mempersekutukan Allah, di sini ada 4 ayat katanya. 4 ayat katanya, tapi saya nggak tahu ini. Insyaallah jawabannya besok pagi insyaallah saya sampaikan. Beriman tapi dia bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.